النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya bahriya masyhuriya musturiya aina makanu sahibu hadal kitab wa man syarahahu. ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Wa hukiya anna al-khalifata Harun ar-Rasyid, dikisahkan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asmu'i, mengirimkan anaknya mondok di Syekhul Asmu'i, seorang ulama besar di zamannya. Liyu'allimahul ilma, untuk dapat putranya itu belajar ilmu wal adab dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghtasilu rijlahu. Pada saat satu ketika sang khalifah datang ke pondoknya anak. Pondok di mana putranya dipondokkan di sana. Ternyata sang kiai sedang berwudu dan membasuh kaki. Wa ibnul khalifati yasubbul ma ala rijlihi. Sementara sang putra khalifah, pokoknya pimpinan tertinggi lah. Kalau republik ya presiden itu, anak presiden ternyata sedang disuruh menuangkan air untuk wudunya sang kiai. Fa'atabal khalifatil asmu'i fi dzalik. Maka kemudian sang khalifah menegur sang kiai. Pada pikiran pertama kita, tegurannya, loh kok anakku digongkon ngono, harusnya anakku ke spesial kan gitu tuh. Pikiran kita begitu. Jenengannya anak presiden loh kok disuruh menuangkan air. Raja lagi nih, raja zaman dahulu kan segala perkarannya itu lebih mulia. Ternyata sang khalifah itu menegur kiainya begini. Innama ba'athu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Lho kok ngoten to Mbah Kiai? Ampun kados niku. Kedahipun anak kula punika, anak saya ini saya kirim ke sini adalah agar belajar ilmu kepadamu dan belajar adab kepadamu. Maka falima dalam ta'murhu bi ayyusabbal ma bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra rijlaka. Harusnya anak saya itu jangan hanya disuruh menuangkan air. Mestinya tangan kanan nuangkan air. Tangan kiri nuangkan air. Tangan kanan biar ngusui. Ngusui bahasa Indonesia apa? Ngusap kaki engkau. Ini anaknya khalifah loh mas bro. Anaknya khalifah. Kenapa kok demikian? Di syarahnya disebutkan. Karena untuk mendapatkan ilmu, posisinya harus di bawah. Lagian yang namanya anak itu harus dididik untuk sedini mungkin. Dia itu menghormati ahli ilmu, menghormati orang tua dan sebagainya. Apalagi ini posisi yang namanya mau dituangi ilmu, itu posisinya harus di bawah. Dan posisinya harus kosong. Tidak boleh merasa anak
anak presiden, merasa anak menteri, merasa anak pengusaha. Satu ketika jenengan sukses. Katakan angoprok 1 miliar lah. Ya. Tuku mobil kayak tuku sandal, las. Surablas orang mikir. Lalu kemudian putrane panjenengan pondokkan, kosongkan pikirannya dari ini anak orang kaya. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sampai anak merasa dia anak orang kaya, kemudian dia ngerajani di pondok, gawe geng-gengan, ngono kuwi nang sekolah-sekolah. Ah, ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya banget. Belum lagi tentang falsafah orang nyantri KKN sangu. Falsafah nyantri kebanyakan sangu itu akurasi sampai dia nanti jadi ilmunya manfaat itu sangat kecil. Sangat kecil. Ini tidak beda jauh pada saat Raja Talut mau menyerang Raja Jalut. Ya. Kemudian pasukan yang ada 70.000 itu dites sama Allah untuk lewat sebuah sungai dan hanya diperbolehkan minum 1 cakupan. Hanya untuk ngetes. Yang minum 1 cakupan Allah akan berikan kekuatan. Yang minum lebih dari cakupan justru Allah tidak akan berikan kekuatan. Inilah logika nubuwah. Logika ilahi beda dengan logika kita. Harusnya kalau minum lebih banyak, maka lebih apa? Kuat. Tapi yang terjadi adalah logika nubuwah. Yang minum cuma secukupnya, justru Allah berikan kekuatan. Dan hanya 300 orang. Selebihnya, wah, kan orang konangan toh, karena wong 70.000 loh mas bro. 70.000 semuanya masuk sungai, brek. Tadi sudah di-warning, minumnya hanya 1 cakupan, minumnya hanya 1 cakupan. Alah, aku sidik rapopo, nambah sidik rapopo. Mesti ngono. Cara pas sampean kok hadir kala itu, kira-kira kondisi panas luar biasa dan perang yang sedemikian capek. Terus kemudian sungai yang sedemikian jernih, kira-kira 1 cakupan atau berapa nih model sampean? Tetap nggawa galon. Inilah logika nubuwah. Yang hanya ngambil 1 cakupan Allah akan berikan kekuatan. Ternyata betul. Hanya sekitar 300 lebih 10 orang. Ya, dalam versi tafsir Jalalain, di bawahnya lagi tafsir Sawi. 110 orang yang taat hanya ngambil 1 cakupan untuk sebagai syarat sebagai manusia mengambil kekuatan beribadah. 1 cakupan. Dan diberikan kekuatan oleh Allah sampai akhir. Sementara yang ngambil lebih dari itu memang betul. Akhirnya capek lah, lesu lah dan sebagainya, tidak kuat. Sama mas, sampean walaupun sak sugi-sugi kaya ngopo sesuk nek ngejor anak jangan dijor pakai uang. Walaupun sampean punya lebih banyak, nak beli apa? Nah, kalau perlu itu toko di pondok tak belikan. Ngopo kok ngene? Tidak perlu. Ya Allah. Ah, ini kisah nyata, saya punya kisah nyata. Temen dulu mondok bareng, Masya Allah. Jenengannya anak wong Jakarta. Dulu kan seneng tuh jenengan pondok nang desa, ono sing mondok anak wong Jakarta. Mesti wongnya jos irakan. Bener ternyata jos banget. Dia itu tidak pernah yang namanya nyuci baju. Pokoknya kalau kira-kira kotor beli yang baru. Gaya tau. Dan sekali pakai. Dan kemelindi banget. Saya masih ingat banget. Boleh kok. Dia bilang ceritaku oleh kok Kang. Mbok cerita nang ngajimu. Oh, beres. Kemelindi banget. Baju baru, seret, kotor, mambui, buang. Dan dibuangnya dari atas ke bawah. Pen konco-konco ke gembrutuk. Nah kan ngenyek ira karuan. Ya Allah. Dan hari ini dia telah mengakui kegagalannya. Bukan hanya dalam masalah nyantri, dalam hidup pun gagal. Allah. Maka nyaris tidak ada sejarah, ilmu itu bebarengan dengan kemewahan itu tidak ada sejarah. Saya punya adik 4 yang masih 1 yang masih mondok. Semuanya hafal Quran 4. 1 yang masih mondok. Itu kalau WA, Mas mau dikirimi dan sebagainya. Saya padahal punya uang. Menahan diri untuk tidak ngirimi. Kenapa? Paham. Kalau lebih dari yang dibutuhkan, madorot. Ya Allah. Ini cetra wela-wela. Pengen punya anak hafal Quran enggak? Dengarkan baik-baik yang ini. Dengarkan baik-baik. Mending kalau ada yang lebih, kasihkanlah buat pondok.
bilang sama pengurus, niki yang sebut, niki yang 500.000 titip buat anak, karena memang 1 bulan segitu. Nah, ini yang 4.500.000 kayaknya itu perpustakaan kurang kitabnya, tambahi kitab ini. Monggo. Ini jauh lebih menggaransi putrane panjenengan dapat ilmu daripada kasihkan 5 juta kepada anak. Wah, malah kemlin jadi bos ngono. Ambilkan. Ngono. Bahaya Mas. Agak maju ini mulai maju. Lo kayak gini penting atau tidak? Penting. Penting banget. Masya Allah. Saya itu dulu zaman masih mondok, ya Allah ya Rahmani Rahim. Ini kalau sudah masalah cerita pondok itu tidak ada habisnya. Waktu yang paling saya rindukan ya, jenengan bocah SMP kan ya wagu lah ya. Yes, wagu banget. Ini ya tidak boleh ditiru. Waktu yang paling saya rindukan adalah 1. Sekitar jam 7 pagi sama ba'da maghrib. Ketika ditanya kenapa, kok ada waktu apa? Kenapa kok jam segitu, apa di situ ada mutalaah kitab, ada ngaji? Enggak, itu waktu makan. Karena dulu itu rindu lapar. Oh sorry kualik, rindu kenyang. Kalau sekarang rindu lapar, kok orang ngeleh ya. Dulu itu Masya Allah, rindu kenyang. Kayak tahu orang nggak pernah yang namanya kenyang, Pak, nggak pernah. Ya Allah. Jadi yo awak is koyo wayang ngono wae. Dan itu roto ternyata. Rata-rata. Wajar. Termasuk anak-anak orang kaya yang paham akan ilmu ini. Jangan bisa bayangkan, ini anak khalifah loh Pak. Anak khalifah. Berarti pemimpin tertinggi kala itu. Itu saja anaknya lagi disuruh nuangkan air oleh sang guru. Gak terima kalau hanya disuruh nuangkan. Harusnya sekaligus ngosoki kakinya sang kiai. Maka kalau hari ini ada orang sedemikian tawaduk sama kiainya begitu ya. Terus kemudian jenengan kemakan omongan-omongan orang zaman sekarang. Jangan mengkultuskan nanti kalau bid'ah bagaimana. Walah, ngaji. Enggak. Kiainya itu la yazid wala yanqus. Kiainya itu sudah fix tidak akan GR ketika dihormati, tidak menjadi bertambah ketika dihormati oleh muridnya, juga tidak akan berkurang ketika dirasani oleh para wali santri. Ini biasa saja. Justru ketika kita melayani, ketika kita menghormati, kitanya yang butuh. Saya kok kedatangan putra-putranya Kiai yang dari Ploso maupun yang dari Banggen atau yang dari Kudus, Masya Allah luar biasa. Sekaligus nyuntuni saya nyuntuni santri-santri, gini loh nek ada guru, putra para guru, gini loh nek kalau ada pada Kiai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan dalam rangka apa-apa, saya yang butuh. Kalau beliaunya, la yazid wa la yanqus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan redaksi ini adalah redaksi yang telah berulang kali menjadi eksperimen para ahli ilmu ya. Redaksi dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun diyakini kebenarannya. Maksudnya ini kitab Ta'limul Muta'alim bukan kitab kemarin sore yang diragukan, bukan. Ini kitab yang kalau ngikut panduan ini telah memberhasilkan sekian banyak ulama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kalau diwalik siapa yang menerjang kitab ini, maka enggak kemudian akurasi keberhasilan seorang santri menjadi sedikit ya wajar. Jadi begini Mas, satu ketika ada seorang santri yang dia punya masalah dengan pihak pondok atau pihak kiainya atau pihak manapun yang terkait di situ sehingga nggak jadi mondok gitu. Lalu kemudian sampai rumah ternyata ya jenengane santri nek santri mogol, tahu mogol ya? Mogol itu apa? Belum selesai sudah dicabut karena satu dan lain hal. Entah itu gara-gara sandalnya sering hilang. Jadi kan nggak mutu ya. Ilmu akhirat yang mengawal kita di akhirat berapa tahun kemarin? Miliar, triliun, miliar, triliun. Itulah ilmu sholat.
Ya, sholatnya di dunia, hasilnya ketika di akhirat. Berarti mengawal sholat kita selama di dunia, bacaan Quran kita selama di dunia, hati kita selama di dunia, ibadah-ibadah kita selama di dunia. Ya kalau di dunia paling-paling 80 tahun lah. Tapi di akhirat kan triliun, miliar triliun. Ilmu yang mengawal kehidupan yang sedemikian panjang. Sehingga ilmu itu menjadi perkara yang sangat agung. Hanya gagal karena sandal seling hilang, receh banget. Hanya gagal karena gudiken, receh banget. Ya Allah, maka kalau besok sampean sudah punya anak, dipondokkan, yang tetap jangan gampang goyah. Jangan gampang goyah. Itu putra panjenengan mau hafal Quran insya Allah. Itu putra panjenengan mau menjadi orang ahli fakih insya Allah. Tapi nanti kalau sudah hafal Quran, nanti anak saya nggak pengen jadi ustadz. Yang namanya hafal Quran siapa bilang harus jadi ustadz? Wong hafal Quran jadi TNI aja sah kok. Jadi pengusaha monggo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi ada contohnya itu hafal Quran terus kemudian jadi pejabat. Lah para sahabat itu kan ya hafal Quran nyatanya jadi khalifah kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, alias bisa jadi apa saja. Tapi nek mogol itu bagaikan nasi yang ngeletis. Bahasa Indonesianya apa? Ngeletis itu loh bahasa Indonesianya apa? Ngeletis itu kan belum matang sudah diangkat. Maka hasilnya apa? Ngeletis. Ngeletis itu kalau sudah nasi jadi ngeletis, terus kemudian digoreng, enak enggak? Enggak enak, tetap ngeletis. Kemudian dicampur soto, enak enggak? Enggak enak. Kemudian dijadikan nasi kebuli, enak enggak? Enggak enak semuanya. Itulah santri mogol, belum selesai, belum wayahnya selesai, enggak diridhoi pulangnya, sudah pulang. Mau jadi apa saja enggak bakal enak. Ini bukan perkara pondok besar sehingga kiainya keramat, bukan. Ini nerjang taklimul muta'alim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nerjang taklimul muta'alim. Jadi yang disalahi bukan masalah kiainya keramat, tidak keramat, pondoknya besar ataupun kecil, bukan masalah. Atau pondoknya yang salah atau pondoknya yang bermasalah, bukan. Ini nerjang taklimul muta'alim. Nah, tapi kalau anak saya bermasalah, kalau memang bermasalah, masalahnya itu masalah besar, ya bicarakan dengan baik-baik. Orang kemudian langsung pulang, apalagi ngerasani pihak pondok. Bukan masalah pondoknya yang keramat tidak keramat. Ini nerjang satu konstitusi, satu peraturan besar yang telah berulang kali. Eksperimennya itu luar biasa, ya ini satu kitab kecil namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa? Karena kemarin sudah disampaikan faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi. Siapa orang yang dia itu menyakiti pihak guru, maka dia tercegah dari keberkahan ilmu. Ya bahasa sing paling gampang ngledis. Meh dadi apa ora enak. Wala yantafi'u bihi illa qalilan, dan ilmunya tidak bermanfaat kecuali sedikit. Ini jenengan tidak harus setuju. Daripada bingung, coba saja besok kalau sudah punya anak terus kemudian enggak pakai peraturan ini, jajal koyo ngopo sangoni sing akeh pisan kowe mau kae atau belum apa-apa sudah diambil gitu juga mau. Nah, lah nanti kalau ternyata ngeletis terus kemudian beneri anakku ngeletis Ustaz, lah saiki umure wis piro? Wis gede sih, ya sudah. Tidak bisa jadi beras lagi anakmu. Ngono terus aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dah, dikit lagi. Wa min ta'dhimil ilmi. Bagian dari penting mengagungkan ilmu, ya. Ta'dhimul kitabi adalah mengagungkan buku atau kitab. Jadi kalau bawa kitab, bagian dari mencintai ilmu itu bawa kitab sing hati-hati, Mas. Paling minim begini. Paling minim. Syukur begini. Hindari begini. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau bawa kitab, paling ideal begini. Apalagi Quran, Mas. Tempel sini. Bawa Quran kok begini, ya Allah, ngenyek banget ini orang. Ngenyek banget.
Quran itu kan perkara yang sangat kita cintai. Sebab Quran itu adalah kalam yang paling mulia dibanding kalam apapun, kalam siapapun di muka bumi ini. Bukannya di muka bumi, bahkan sampai ke seluruh buminya, sampai seluruh alamnya milik Allah adalah Al-Quran kalamullah yang paling mulia. Lalu kemudian kalamullah itu tertulis dalam satu mushaf. Kalau mushafnya, ya mushafnya itu ya namanya juga mushaf. Tetap secara substansi bukan mushafnya, tapi mushafnya itu kan apa bahasa sing paling gampang ini adalah perkara jasad. Nah, perkara jasad inilah. Zaman punya istri begitu. Saya nyontohkannya istri nek pacaran rata contoh ke. Nelpon sama istri. Dilala sudah 3 hari tidak ketemu. Nganten nanya mana? Itu kira-kira ada chattingnya, ada muahnya atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tanya aja yang pengantin baru. Muah. Ngono terus. Habis itu pas nelpon kira-kira ada muahnya enggak? Ada. Saya tanya, apa di dalam HP itu ada istrimu? Enggak juga. Itu adalah ekspresi cinta. Maka kalau habis ngaji terus kemudian ngaji Quran, terus kemudian saya cium atau pas lagi gini nih. Ini ekspresi cinta. Kok ana wong bid'ah ki yo ora urusane dhewe, Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ekspresi cinta. Min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab. Bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, maka saya tidak pernah yang namanya kitab di bawah. Saya pasti lebih tinggi nih. Ya. Adapun kemudian ada orang yang jenengan kelihat, ada santri taruh di bawah beberapa kitab dan sebagainya. Kalau di pondok dan itu pondok lawas, karena memang orang duwe dampar. Damparnya apa sih? Karena memang tidak punya dampar. Meja kalau punya mesti dipakai. Oh. Ini idealnya tetap segini nih. Bawahnya paling minim segini nih. Syukur-syukur begini. Tempel di dada pakai model kayak gini. Jangan pernah bawa kitab, apapun itu kitab. Apalagi Al-Quran ya. Kitab-kitab syariat lah pokoknya. Fikih, nahwu, shorof atau apapun itu. Kitab-kitab yang memperkenalkan kita kepada Allah, membuat kita kenal kita sama Rasulullah, walaupun wajah-wajahnya sih jarang dibaca kayaknya. Tapi itu kalau pegang begini, walaupun itu sudah diterjemahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Fayambaghi, kemudian lanjut dikit lagi, fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Ditambah lagi sehingga idealnya orang itu kalau membawa kitab walaupun bukan Al-Quran, misalkan itu nahwu, shorof, fikih, atau kitab ini kitab saya baca namanya Khosaisul Muhammadiyah, kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Unwaul Hikam dan sebagainya. Allah ta'khudal kitaba illa bitaharatin. Jangan kau ambil, jangan kau bawa kitab itu kecuali engkau dalam kondisi apa? Taharah suci. Wis duwe wudu ya. Kenapa? Li'annal ilma nurun wal wudu'a nurun. Karena ilmu itu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Wal wudu' cahaya. Wudu juga cahaya. Nurun ya. Fa yazdadu nurul ilmi bihi. Kemudian cahaya ilmu itu juga akan tertambahi oleh cahaya wudu. Maka insya Allah cepat paham, bermanfaat. Pesankan untuk putra-putri panjenengan, bapak-bapak muda ya wudu, apalagi itu Al-Qur'an. Dah, ini kitab Ta'limul Muta'alim, kita masuk ke Unwanul Hikam. Al-Fatihah.